Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Upi Odisa Alfate dengan NIM 2120069 dari kelas TKMB. Akan menjawab beberapa pertanyaan dari soal PTS yang diberikan oleh Pak Mutamam. Ada 4 soal. Yang pertama mengenai mengapa sih TKM ini penting untuk dipelajari. Menurut saya, TQM atau manajemen mutu atau yang dikenal dengan Total Quality Management atau TQM merupakan teori atau konsep yang masih relatif baru dalam ilmu manajemen dan kepemimpinan. TQM ini merupakan manajemen dalam proses peningkatan mutu yang komprehensif, baik manajemen yang bersifat soft system tools maupun hard system tools, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dan kepuasan customer atau pelanggan yang bermuara pada keunggulan dan kekhasan dari suatu produk adalah merupakan fokus dari proses TQM ini. Jadi TQM ini adalah mata kuliah yang membahas tentang manajemen dan proses peningkatan mutu yang bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Jadi sangat penting bagi para mahasiswa untuk mempelajari TQM ini. Oke, pada abad ke-20-an, konsep TQM ini dipakai dalam dunia pendidikan. Banyak hasil riset yang menunjukkan kompatibilitas dan manfaat yang signifikan dari pendekatan manajemen mutu ini. Oleh karena itu, mahasiswa program studi manajemen pendidikan Islam sangat perlu mengerti dan memahami TQM, atau juga bisa mahasiswa lainnya juga penting untuk mempelajari TQM ini, untuk kemudian mengaplikasikannya dalam praktis manajemen pada organisasi kerja mereka masing-masing. Jadi sangat penting terutama bagi mahasiswa yang aktif dalam organisasi ya. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini atau mata kuliah TQM ini, mahasiswa diharapkan mampu mengerti dan memahami konsep TQM dan pendekatan dalam rancang implementasinya pada organisasi lembaga pendidikan atau organisasi yang mereka ikuti. Mahasiswa juga diharapkan mampu berpikir dan bersikap kritis dengan analisa kesesuaian antara teori dan kemungkinan penerapannya di lapangan. Di samping itu juga, mahasiswa diharapkan mampu melengkapi pemahaman konsep TQM dengan konsep penjaminan mutu atau quality assurance dalam pendidikan Islam. Untuk soal yang kedua, jelaskan bagaimana sejarah TQM. Oke. Sejarah dari TQM sendiri, kita flashback. Mengingat TQM, maka sama saja mengingat William Edwards Deming, sang pencipta program manajemen TQM. Berawal dari ketidaknyamanan Deming di Barat karena berbagai manajemen yang diajukannya ini dalam bidang industri tidak ada anggapan. Sejak tahun 1930 sampai 1940, maka Deming memutuskan untuk pergi ke Jepang. Jadi di sini karena Deming sudah tidak dianggap lagi di Barat, jadi Deming pergi ke Jepang untuk mencari teman. Nah, sebelum sampai di Jepang di tahun 1930, Deming mulai bekerja di Hawthorne yang memperkerjakan 40.000 orang yang produksi perlengkapan telepon. Dari Hawthorne, Deming ini pindah ke Departemen Pertanian Amerika. Di tempat inilah Deming bertemu dengan Walter Shewhart, seorang ahli statistik dari Bell Laboratories, New York. Nah, langkah awal yang dilakukan oleh Deming adalah dengan mengembangkan model kontrol statistik. Walter ini dikombinasikan dengan wawasan hubungan gerakan relasi manusia yang diasosiasikan dengan Mayo dan koleganya yang notabene menjadi penyokong teori TQM ini. Perjalanan selanjutnya, Deming mengunjungi Jepang untuk melakukan sensus Jepang pasca perang. Perjalanan Deming tersebut terjadi pada tahun 1940. Dari kondisi yang sulit ini membuat Deming merasa empati dan memberikan solusi kepada Jepang.
karena kondisi Jepang ini masih terpuruk, jadi membuat Deming empati kepada Jepang untuk membantu kondisi tersebut. Deming ini menganjurkan untuk para pelaku industri Jepang untuk memiliki pemahaman tentang produk berkualitas. Jadi di sini Deming ini membantu kepada para pekerja di Jepang untuk memiliki pemahaman tentang produk kualitasnya. Oke. Joseph Juran dan pakar Amerika berkunjung ke Jepang dalam waktu yang sama, saat Deming mencoba membuka pola pikir pelaku industri Jepang. Kemudian Jepang mengkombinasikan atas ide dari Deming dan Juran yang mereka sebut dengan Total Quality Control. Jepang merupakan negara yang sangat membanggakan Deming dan Juran. Karena dengan adanya ide-ide, Jepang dapat menghadapi masa sulit dalam perindustrian, yaitu dari Deming memberikan solusi, yaitu tentang memiliki perhatian produk kualitas. Jadi Deming mengajari kepada para pekerja di Jepang mengenai kualitas suatu produk atau barang. Berbanding terbalik dengan Amerika, bahwa Deming dan Juran ini sangat tidak diperhatikan. Jadi di Amerika ini Deming dan Juran itu tidak sama sekali diperhatikan, atau ide-ide dari Deming dan Juran ini tidak dipakai kalau di Amerika. Ide-ide yang mereka berikan tidak dapat diterima oleh pelaku industri Amerika, karena penekanan industri Amerika ini dan bangsa Barat adalah memaksimalkan produksi dan keuntungan. Jadi di industri Amerika ini tidak memikirkan tentang kualitas produk, tapi memikirkan tentang memaksimalkan produk, bagaimana suatu industri itu bisa memproduksi suatu barang yang banyak dalam jumlah yang banyak. Nah, Amerika ini sangat tidak mementingkan akan mutu produk. Nah, tadi kan kalau Jepang mementingkan dari kualitas produk tersebut ya, atau mutu dari produk tersebut, tapi kalau di Amerika ini tidak, sehingga mutu produk waktu itu sangat rendah, sehingga Amerika dan bangsa Barat pun tidak dapat menjual barang dengan baik dalam waktu yang sama atau dalam waktu yang lama. Oke, akhirnya pada tahun 1970-an pasar dunia mulai condong terhadap produk-produk Jepang yang sangat mementingkan mutu dan kebutuhan masyarakat. Sehingga tadinya Jepang ini sangat terpuruk karena pasca perang, karena ide dari Deming dan Juran ini membuat Jepang ini bangkit, dan sekarang atau pada tahun 70-an ini pasar dunia ini mulai condong terhadap produk-produk Jepang yang sangat mementingkan mutu produk dan kualitasnya. Oke, untuk soal yang ketiga, sebentar ya. Siapa sih 5 ahli TQM di Indonesia? Oke. Saya sudah mencoba untuk mencari, dan maaf bila salah. Di sini ada 6. Yang pertama ada Ciptono. Menurut Ciptono, Total Quality Management atau TQM ini merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk maksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya. Yang kedua ada Shimamura. Total Quality Management atau manajemen mutu terpadu ialah lingkungan organisasional di mana semua fungsi bekerja sama untuk membangun mutu ke dalam produk atau jasa perusahaan. Dan yang ketiga ada Hansen dan Mowen. Total Quality Management yaitu suatu perbaikan berkelanjutan yang mana hal ini adalah sesuatu yang mendasar sifatnya bagi pengembangan proses manufaktur yang sempurna. Yang keempat ada Gaspers. Total Quality Management atau TQM ini suatu cara meningkatkan performasi secara terus-menerus atau continuous performance improvement pada setiap level operasi atau proses dalam setiap area fungsional dari suatu organisasi dengan menggunakan sumber daya manusia dan model yang tersedia. Yang kelima ada Ibrahim.
Menurut Ibrahim ini, Total Quality Management atau TQM adalah suatu manajemen yang membuat perencanaan dan mengambil keputusan, mengorganisir, memimpin, mengarahkan atau mengelolkan atau memanfaatkan seluruh modal, peralatan dan material, teknologi, sistem informasi, energi dan sumber daya manusia untuk membuat produk atau jasa berkualitas yang memenuhi kebutuhan dan kepuasan pasar konsumen secara terus-menerus untuk kelangsungan hidup perusahaan secara efisien, efektif, bertanggung jawab dengan partisipasi seluruh sumber daya manusia. Yang terakhir ada Nasution Total Nasution. Menurut Nasution yaitu Total Quality Management atau TQM yaitu perpaduan semua fungsi manajemen, semua bagian dari suatu perusahaan dan semua orang ke dalam falsafah holistik yang dibangun berdasarkan konsep kualitas, teamwork, produktivitas, dan kepuasan pelanggan. Soal yang keempat yaitu materi TQM apa yang sudah kamu kuasai. Di sini mungkin belum menguasainya, tapi untuk di sini saya akan mencoba untuk sudah belajarinya, yaitu mengenai pendidikan dan pelatihan MMT. Di sini yang pertama membahas tentang hakikat pendidikan, pelatihan, dan belajar. Yang kedua, kebutuhan pelatihan. Yang ketiga, materi pelatihan. Yang keempat, sasaran pelatihan. Yang kelima, pelaksanaan pelatihan. Yang keenam, evaluasi pelatihan. Dan yang terakhir, sebab kegagalan pelatihan. Oke, langsung ke hakikat pendidikan, pelatihan, dan belajar. Salah satu elemen penting dalam MMT adalah peningkatan dan pengembangan profesional staf dan institusi perlu untuk menyiapkan pendidikan dan pelatihan bagi para stafnya. Sering kita jumpai istilah pendidikan, pelatihan, dan belajar. Ketiganya saling dipertukarkan dalam deskripsi peningkatan dan pengembangan staf. Oke. Langsung ke definisinya, yaitu pendidikan adalah peningkatan dan pemberdayaan pesertanya ini lebih luas dan perlu waktu yang lebih lama, lebih teoritis dan filosofis daripada pelatihan. Sedangkan pelatihan ini sendiri adalah bagian dari pendidikan dan tujuan dari keduanya adalah belajar atau learning. Sedangkan belajar dalam konteks diklat adalah upaya melalui pendidikan dan atau pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk mampu berinovasi, mengambil inisiatif, dan kreatif mengatasi masalah sehingga dapat melaksanakan tugas kerjanya secara efektif dan efisien. Poin yang kedua mengenai kebutuhan pelatihan. Analisis kebutuhan pelatihan merupakan aktualisasi dari kebijakan nasional atau kebijakan pusat atau bahkan program internasional atau top-down policy. Maka analisa kebutuhan pelatihan atau AKP tidak terlalu diperlukan, bahkan demi efisiensi ini tidak perlu untuk dilakukan. Dalam pendidikan, misalnya kebijakan implementasi kurikulum 2013, pendidikan karakter, evaluasi diri sekolah dalam sistem manajemen mutu pendidikan. Hal ini dikarenakan materi pelatihan atau kurikulum sansilabi sudah dikemas oleh pihak pusat dan sering juga termasuk narasumbernya. Nah, ada dua prinsip yang penting yang perlu diperhatikan dalam merancang pelatihan. Yang pertama, kesempatan pelatihan diberikan kepada karyawan yang paling membutuhkan. Yang kedua, pelatihan harus dirancang untuk menghasilkan nilai balikannya mendukung tujuan organisasi guna meningkatkan mutu, produk atau jasa institusi, dan daya saing. Selanjutnya poin yang ketiga mengenai materi pelatihan. Nah, karena penerapan MMT di sebuah instansi memerlukan pemahaman semua warga institusi tentang falsafah manajemen mutu dan metode atau teknis implementasinya. Falsafah manajemen mutu dapat merujuk pada SALS yang mencakup pengertian mutu, falsafah manajemen mutu, sejarah, kontrol mutu, jaminan mutu, dan manajemen mutu.
Penilaian mutu ini mencakup menilai mutu kerja aktual, yang kedua membandingkan kinerja dengan tujuan, yang ketiga bertindak berdasarkan perbedaan kinerja dan tujuan, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Sasaran pelatihan. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam merancang pelatihan khusus untuk para manajer, yakni yang pertama ada manajer lebih menyukai dilatih secara sendiri sebagai kelompok manajer. Yang kedua, manajer tidak nyaman dilatih satu kelas dengan bawahannya. Yang ketiga, manajer lebih menyukai dilatih oleh ahli dari luar instansi. Yang keempat, ada manajer menyukai belajar dari pengalaman manajer terkenal yang sukses. Yang kelima, manajer lebih suka dilatih di luar instansi. Materi selanjutnya ada pelaksanaan pelatihan. Ada beberapa pendekatan dalam pelaksanaan pelatihan. Menurut Case and Davis mengkategorikan pelaksanaan pelatihan ke dalam 3 kategori. Yang pertama ada pendekatan internal, yang kedua pendekatan eksternal, dan yang ketiga pendekatan partnership. Secara rinci, ketiga pendekatan ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Pendekatan internal yaitu pelatihan yang dilakukan di tempat kerja. Pelatihan ini meliputi individual pemagangan, pelatihan di tempat kerja, pelatihan grup, dan modul media yang dapat terdiri dari audio, video, dan buku kerja. Sedangkan pendekatan eksternal adalah pelatihan atau kegiatan pengembangan yang dilakukan di luar tempat kerja yang disediakan oleh institusi pemerintah, institusi swasta, organisasi profesi, dan lembaga pelatihan siswa. Adapun bentuk pelatihan dan pengembangan yang dipilih, maka manajer harus menekankan para penyelenggara atau penyedia pelatihan bahwa dalam melaksanakannya ini harus merujuk pada prinsip-prinsip pembelajaran berbasis kegiatan. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, ada evaluasi pelatihan. Untuk mengetahui apakah pelatihan ini sudah memenuhi harapan, maka perlu dijawab pertanyaan, apakah pelatihan ini mencapai tujuan yang dirumuskan? Nah, apakah peserta pelatihan menerapkan hasil penelitian di tempat kerja? Apakah pelatihan memberi dampak bagi yang bersangkutan dan diskusi, dan lain sebagainya. Pelatihan yang valid adalah pelatihan yang konsisten dengan tujuan pelatihannya. Validitas pelatihan dapat dilacak dari 2 tahapan proses. Pertama, membandingkan dokumen pilihan dengan tujuan pelatihan. Bila pelatihannya valid, maka kerangka dan isi dokumen rencana pelatihan tersebut merupakan jabaran dari tujuan pelatihan. Yang kedua, membandingkan konsistensi antara pelaksanaan dengan kerangka dan isi dokumen pelatihan. Daftar pernyataan dalam tabel berikut dapat dipakai sebagai referensi penilaian peserta di akhir diklat untuk menggambarkan validitas dan mutu pembelajaran. Pendekatan lain dalam menganalisis efektivitas pelatihan dapat dirujuk penjelasan Robinson dalam bukunya Training for Impact dan Kirkpatrick dalam bukunya Partnership Business Model yang menjabarkan evaluasi di tempat diklat dan evaluasi di tempat kerja. Evaluasi internal mencakup evaluasi respons peserta terhadap pelaksanaan pelatihan action dan evaluasi hasil belajar atau learning. Sedangkan evaluasi eksternal mencakup evaluasi terjadinya perilaku peserta di tempat kerja. Selanjutnya, materi tentang sebab kegagalan pelatihan. Pelatihan merupakan salah satu aspek yang vital dalam MIT karena pelatihan merupakan cara untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap karyawan untuk dapat meningkatkan kinerjanya yang bermuara pada peningkatan mutu produk atau jasa pelayanan. Namun dalam kenyataannya, tidak semua pelatihan ini memenuhi harapan tersebut. Menurut Yuran dalam Coates dan Davis menyebutkan, paling tidak ada sumber penyebab kegagalan pelatihan. Yang pertama itu tidak dilibatkannya pekerja garis depan dalam perencanaan.
dan cakupan materi yang terlalu spesifik tanpa mengkaitkan dalam konteks organisasi yang lebih luas. Kesimpulannya yakni kewirausahaan secara umum adalah suatu tahap dalam mengerjakan suatu hal yang baru atau kreatif dan berbeda yang bermanfaat dalam memberikan nilai lebih. Kewirausahaan adalah kemampuan manajer risiko dalam mengoptimalkan segala sumber daya yang ada, baik itu material, intelektual, waktu, dan kemampuan kreativitasnya untuk menghasilkan suatu produk atau usaha yang berguna bagi dirinya dan orang lain. Nah, faktor keberhasilan usaha ini dapat dilihat keadaan yang menggambarkan lebih baik daripada masa sebelumnya, sedangkan penyebab kegagalan kewirausahaan itu tidak memiliki visi, lemahnya perencanaan, terlalu percaya diri, dan miskin komitmen. Dengan kegagalan seharusnya menjadikan diri wirausaha ini tidak menyerah, sehingga ada beberapa kesalahan yang kemungkinan menyebabkan faktor penyebab kegagalan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.